Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun kalian semua berada. Oke, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kemarin saya belum bisa kasih video dari saya ya, berhubung mungkin saya ada keperluan lain ya. Mungkin di kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan sebuah materi, yaitu daya tarik tujuan wisata ya, masih di tema kepariwisataan ya. Oke teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe bisa tinggalkan jejak, yaitu dengan tekan tombol lonceng, like and share ya, jangan lupa. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung aja ke materinya, yaitu masih di daya tarik tujuan wisata. Di sini untuk daya tarik tujuan wisata ada untuk pengertian dari daya tarik wisata, yaitu daya tarik wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu objek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan lain daripada yang lain, memiliki sifat yang menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan ya. Jadi di sini untuk pengertian buat daya tarik wisata, mungkin buat teman-teman bisa menggarisbawahi dari pengertiannya tersebut ya. Untuk daya tarik wisata, yaitu sifat yang dimiliki oleh suatu objek wisata berupa keunikan, keaslian, dan kelangkaan ya. Oke, next untuk di slide selanjutnya, di sini ada untuk suatu daerah dikatakan memiliki daya tarik wisata bila mana memiliki beberapa sifat teman-teman ya, yaitu yang pertama di sini ada untuk keunikan ya. Oke, untuk di slide ini untuk keunikan, jadinya di sini di mana dari suatu daerah tujuan wisata terdapat sebuah keunikan yang mungkin bisa membuat takjub sang wisatawan tersebut ya. Dan di sini untuk keunikannya, untuk contoh-contohnya di sini ada untuk bakar batu ya yang ada di Papua sana ya, di mana di sana untuk upacara di sini untuk memotong hewan babi ya di sini ya maksudnya, sampai membakar daging, sayuran, dan umbi talas yang disekam dalam lubang, ditutup batu lalu dibakar ya, serta keunikan cara memakan masakan tersebut ya. Jadi semisal mungkin ada semua ada di Jawa, mungkin banyak keunikan ya, mungkin untuk kayak tedak sinten, terus ada nikahan ya, terus ada untuk sunatan atau kitan dan lain-lain. Itu adalah salah satu keunikan daerah untuk daya tarik tujuan wisata. Next di slide selanjutnya, di sini ada yang nomor 2, yaitu ada untuk keaslian atau original ya. Alam dan adat yang dilakukan sehari-hari dalam berpakaian dan kehidupan keluarga, di mana seorang perempuan lebih mengutamakan menggendong babi yang dianggapnya sangat berharga daripada menggendong anak sendiri ya. Ini sebagai contoh ya, kita ambil contoh untuk yang di Papua seperti itu ya, untuk keasliannya atau originalnya seperti itu. Jadinya mending si ibunya menggendong babi daripada menggendong anak sendiri ya. Itu kepercayaan dan keaslian yang ada di daerah sana, khususnya di Papua. Kalau mungkin di sini mungkin menggendong anak sendiri ya ketimbang untuk menggendong babi ya, seperti itu. Oke teman-teman, next untuk di slide selanjutnya nomor 3, yaitu ada untuk kelangkaan. Untuk kelangkaan di sini untuk sulit ditemui di daerah atau negara lain yang menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan ya. Jadi di sini untuk kelangkaan untuk yang unik seperti itu teman-teman ya. Jadinya untuk yang nomor 3 di sini langka ya atau unik ya, seperti itu. Itu yang ada untuk daya tarik tujuan wisata ya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada yang namanya untuk sebuah daerah dikatakan layak dikunjungi ataupun tidak layak dikunjungi. Di sini ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Untuk yang pertama di sini ada apa yang namanya dengan something to see. Yang kedua ada something to do, dan yang ketiga ada something to buy ya. Yang pertama di sini ada untuk something to see, yaitu untuk sesuatu yang dapat dilihat ya. Untuk sesuatu yang dapat dilihat, jadinya seperti itu.
keindahan atau keunikan alam, bangunan bersejarah, kesenian dan budaya dan lain-lain. Yang kedua di sini ada apa yang namanya dengan something to do, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan ya. Seperti untuk contohnya ada untuk naik sampan, mencoba makanan tradisional, ada menari dengan penari lokal dan lain-lain. Dan yang ketiga di sini ada apa yang namanya dengan something to buy, yaitu sesuatu yang dapat dibeli. Untuk contohnya di sini ada untuk oleh-oleh ya, atau cenderamata untuk kenang-kenangan yang akan dibawa pulang oleh wisatawan masing-masing ya. Jadinya di sini untuk ketiga faktor di sini teman-teman harus bisa menggarisbawahi dan harus mengerti apa yang namanya dengan something to see, dan yang kedua ada something to do, dan yang ketiga ada something to buy ya. Oke, di slide selanjutnya di sini ada apa yang namanya dengan skema 5A dalam dunia kepariwisataan ya. Jadinya di sini untuk skema 5A mungkin teman-teman yang sudah tahu bisa nge-share ke teman-teman yang lainnya yang belum tahu, dan yang belum tahu bisa di sini saya akan memberikan sedikit edukasi buat kalian semua ya. Yang pertama di sini ada untuk tourism ya. Di sini ada beberapa faktor yang mengelilinginya. Di antaranya ada activities, ada attraction, ada accommodation dan accessibility serta amenities ya. Di sini ada untuk contoh-contohnya untuk activities, yaitu ada untuk climbing, diving, swimming dan lain-lain. Terus ada untuk attraction, ada untuk natural, cultural, man-made. Terus ada accommodation, di sini ada untuk hotel, resort, lodgement, hostel, homestay dan lain-lain. Serta di sini ada untuk accessibility ya, yaitu di sini ada untuk communication. Terus juga ada untuk transportation. Terus selanjutnya di sini ada amenities. Di sini ada untuk bank money changer, ada meal, ada post office, souvenir dan lain-lain ya. Di sini nanti saya akan jabarkan satu persatu. Semoga tutorial ini bisa mengedukasi buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Oke, next di slide selanjutnya di sini ada apa yang namanya dengan accessibility ya. Jadinya di sini untuk accessibility yaitu kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan atau accessibility ya. Lokasi wisata yang layak, aman, nyaman dan dapat dijangkau atau ditempuh oleh wisatawan secara individu maupun rombongan, dan adanya sarana penunjang transportasi ya. Di sini ada untuk accessibility. Terus next di slide selanjutnya di sini ada yang namanya dengan accommodation atau akomodasi ya. Untuk akomodasi di sini kemudian mendapatkan ada atau tidaknya tempat penginapan yang layak, bersih dan ramah serta menyenangkan ya. Itu yang namanya dengan accommodation ya. Terdapat tempat untuk bermalam dan beristirahat yang layak, aman dan memenuhi persyaratan kesehatan atau sanitasi yang sehat. Di antaranya di sini untuk contoh-contohnya teman-teman ya. Di sini ada untuk hotel, resort, hostel, lodgement, guest house dan lain-lain. Next di sini ada untuk di slide selanjutnya ada untuk yang namanya dengan attraction atau atraksi ya. Di sini untuk attraction yaitu kemudahan melihat atraksi yang khas di lokasi wisata tersebut ya, atau biasa disebut dengan atraksi. Next di sini ada untuk aktivitas ya. Untuk aktivitas itu sendiri ya, kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tersebut ya. Oke ya, mungkin dari teman-teman sampai sini mungkin paham ya. Terus adanya aktivitas yang layak dilakukan wisatawan dengan aman dan dapat dipantau keselamatannya. Di antaranya mendaki gunung, ada menyelam, ada ski, berenang, berjalan santai, menonton pertunjukan, santai menikmati pemandangan dan kesejukan alam dan lain-lain. Next ini ada untuk amenities atau faktor penunjang ya. Untuk faktor penunjang dari suatu tempat, di sini ada untuk fasilitas lain yang menunjang perjalanan wisata seperti telepon, ada penukaran uang, ada toko souvenir dan lain-lain. Di sini ada untuk amenitiesnya atau penunjang ya, dari segi penunjang dari tempat objek wisata tersebut ya.
seperti contohnya di sini ada untuk bank, ada money changer, ada ATM, ada toko, ada rumah makan, toilet, ada musola dan lain-lain ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari kelima faktor ini mungkin dari teman-teman bisa dimengerti ya. Semisal mungkin belum mengerti, bisa tanya-tanya ke kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, sekian dulu video edukasi dari saya Dion PW ya. Bila mana mungkin dari teman-teman mungkin memiliki pertanyaan, bisa aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan menikmati ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mungkin remeh buat kita tapi berharga buat mereka. Oke, sekian dari saya Dion PW. Semoga video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.